wabarakatuh. Halo guys, perkenalin nama aku Inaya Azara dan Vanessa Kaviola. jadi hari ini kita mau ambil alih very inspiring person-nya. Jadi bintang tamu kita kali ini tuh sangat spesial Topo. Parah, spesial banget. Spesial banget. Udah ke-close itu sama kita gitu loh. Yes. Jadi ada Kak Taresa Rahma. Nih. Hai. Halo. Apa kabar? Baik, Oke. kalian gimana? Sehat? Sehat, baik, alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Sehat. Agak peningan ya ini tugas. Oke. Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu kali ya ke para audiens yang lagi nonton di rumah. Oke, boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Taresa Rama Primula, biasa dipanggil Eca. Mungkin teman-teman di sini dan audiens bisa panggil aku Eca juga. Oke deh. Oke, Kak Eca nih. Kak ya. Eca. Iya, benar. Kak Eca ini owner dari Pempek Pacak Nambah. Iya, aku kebetulan bisnisnya pempek. Iya. Nah, kenapa nih bisa memilih bisnis pempek? Mm. Jadi gimana ya? Aku tuh sebenarnya mulai bikin bisnis itu kan dari 2018 ya, dan pada saat itu lagi gabut nih, nggak ada kerjaan. Karena lulus SMA sampai ke kuliah itu kan gapnya jauh ya. Iya. Iya, benar. Karena aku masuknya dari SNMPTN kan. Nanti kalian pasti ngalamin lah gabut-gabutnya kalau terima SNM. Jadi Amin, amin. nggak ada kerjaan, nggak bisa bucin karena LDR saya waktu itu. Iya, Ya, oke. LDR. Jauh lagi LDR. Jauh lagi LDR-nya. Akhirnya mikir kayak ngapain ya gitu yang bisa ngisi waktu dan bisa nambah duit juga karena kan nggak dapet duit jajan gitu karena libur iya, gitu. benar-benar. Nah terus mikir kayak kalau mau jualan yang sekarang lagi happening tuh apa gitu. Tapi karena orang yang nggak kreatif dan nggak bisa masak, ya bisa aja cuma bikin pempek. Jadi udah mungkin itu aja deh yang dijual gitu. Bisanya bikin pempek. Itu udah keren loh. Pempek tuh susah tuh bikinnya. Ada Susah yang banget. terlalu keras, terlalu lembut. Ada yang kayak bubur jadinya. Cuka. Tapi Cukanya aku juga. punya basic orang Palembang. Jadi emang iya. dari dulu tuh udah sering bikin, walaupun nggak secantik yang dijual ya Iya. gitu. Tapi gabutnya Kak Eca ini tuh positif banget Iya. loh. Oh iya tentu. Sangat bermanfaat, menghasilkan uang dan membanggakan orang tua gitu. Betul. Alhamdulillah. Iya. BTW aku juga orang dikit-dikit ada darah Palembangnya loh. Oh iya. Ngomong dong bahasa Palembang. Waduh jangan. Jangan dong, jangan. bisa. Nanti laju ngegas ini. Nanti logatnya jadi beda kalau kita pakai bahasa Palembang. Iya. Di jualan pempek ini tuh ada itu nggak? Ada kayak sebelum mulai jualan tuh ada evaluasi nggak? Kayak nyoba bikin dulu berkali-kali sampai jadinya perfect gitu. Sebenarnya dari pertama kali ada ide mau jualan sampai kejual itu tuh ya proses belajarnya pas waktu itu, pas udah ide mau jual. Jadi nggak ada kepikiran mau bisnis lain gitu, udah Enggak. pempek aja gitu. Oh sebenarnya kalau bisnis lain ya pasti ada ya, Oh, karena kan kalau 2018 tuh zaman-zamannya jualan es kepal Milo, bola ubi, betul banget. terus apalagi, pokoknya yang cantik-cantik gitu di foto. Iya. Jadi kayak, ih kalau misalnya gue jualan pempek, ntar nggak Instagramable nih. Terus Iya. nanti kalau gue jual laku nggak ya? Karena kan nggak Insta Story worthy gitu. Iya, kayak nggak Instagram itu kan pempek kan banyak kayak jualannya ya. Tapi justru Kak Eca ini mengubah mindset pempek Iya. orang lain ya. Iya. Pernah nggak mengalami kegagalan nih di dalam usaha apapun selain pempek ataupun ya sekarang nih pempek ini ada nggak kegagalan atau apa Kalau gitu? usaha itu kan aku cuma pernah jual madu sama jual pempek doang. Nah tapi mungkin aku kegagalannya di pempek aja ya, karena kan yang produksi sendiri pempek. Kalau madu kan lebah yang produksi ya. Benar. Iya benar-benar. Sebenarnya kalau misalnya bisnis itu kan pasti ada ups and downs. Iya. Jadi kayak pernah waktu awal jualan tuh aku bikin pempeknya itu nggak enak gitu. Maksudnya bukan nggak enak sih, rasanya enak tapi bentuknya nggak layak gitu, nggak presentable. Jadi mungkin nggak laku ya, orang nggak mau beli. Jadi pempeknya tuh sampai aku makanin sendiri biar nggak basi. Nah terus tuh pernah juga pempeknya basi karena pas packing tuh kayak nggak rapet gitu. Jadinya dia kayak berendir. Udah kalau misalnya udah berendir ya udah nggak layak jual. Mau nggak mau harus dibuang gitu. Terus pernah juga ngirim. Jadi kan ada yang pesen dari luar kota gitu. Nah terus dari pihak ekspedisinya mungkin kurang teliti ya. Maksudnya dalam pengirimannya itu jadi cukanya tuh pecah. Oh. Jadi Tapi ngatasinnya tuh gimana tuh? Iya. nah Sampai ngasa- sekarang jadi bisa ke
lumayan dikenal ke gitu. Surabaya, ke Jawa, ke Sumatera dan lain-lain. Aku mikirnya tuh kayak every cloud has a silver lining gitu loh. Jadi kayak ya udah anggap kegagalan itu sebagai pembelajaran aja. Jadi nanti kita tuh pasti bisa improve gitu. Oh iya. Kayak misalnya kalau cukanya di jalan pecah ya kita akalinnya pakai bubble wrap gitu, di double bubble wrapnya gitu. Terus kan Kak Eca nih kuliah ya. Mm-mm. Nah, ada gak sih kayak kendala pas ngejalaninnya? Terus Ya, kayak benar, karena kan pasti misalnya sibuk banget. pesanan tuh lagi banyak-banyaknya. Misalnya dari ada orang lagi ada acara pesen ke Kak Eca banyak. Terus Kak Eca lagi ada tugas nih. Nah ya itu gimana tuh Gimana ngatasinnya tuh? Ini jangan dicontoh ya teman-teman Ya, ya. Iya. baik. Kalau misalnya aku dihadapin pilihan antara ngerjain tugas atau bikin pesanan, aku pilih bikin pesanan. Astaga. Astagfirullah. Astaga. Wah. Makanya aku bilang dari awal ini tuh nggak boleh dicontoh ya. Tapi akhirnya aku sadar karena aku juga nggak merasa puas sama hasil. Akhirnya tetap aku kerjain ulang Iya tuh. dong. Jadi Iya, kan benar-benar. cuma ngabisin waktu dan ngabisin uang ya kan. Sama aja kayak kita ngundur-ngundur buat ngerjain padahal ujungnya Iya. tetap dikerjain. Kerjain gitu. sendiri gitu ya. Kerjain sendiri tetap. Kapok akhirnya. Nah aku penasaran nih kayaknya dari tadi belum ditanya ya. Apa Kenapa memutuskan namanya Paca Nambah? Ya. Iya. Oke. Kenapa tuh? Sebenarnya aku tuh orangnya nggak kreatif. Jadi dapat nama Pacar Nambah itu dari temennya mamaku. Dia tuh kayak spesialis bikin nama-nama gitu loh. Spesialis Nama-nama online shop gitu. Dia Iya. tuh suka bikinin kayak gitu. Nah terus tuh Paca itu kan Palembang, artinya bisa. Nah nambah itu nambah. Sebenarnya maksudnya itu pempek yang bisa dimakan terus-terusan gitu, bisa nambah gitu. Jadi abis kita makan tuh enak, enak nih. Nambah lagi Aku ya. mau nambah lagi. Jadi keinget kakak lo pernah bilang Nay, Paca gitu. Paca tuh bisa. Paca itu bisa kalau dalam bahasa Palembang iya. gitu. Kalau buat pasar jualan kakak nih lebih kemana nih? Pasar jualan itu sebenarnya lebih ke ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, pokoknya yang punya acara, mulai dari arisan, terus kayak pertemuan, terus bisa juga oleh-oleh. Karena kan pempek ini komplementari loh, makanan pelengkap istilahnya. Kalau misalnya dengan harga 2.500, aku jualnya ke anak muda, pasti mereka bakal milih beli ayam geprek dong. Iya dong. Ya kan, beli ayam geprek, pakai nasi, pedes, sambel, ayam, kenyang. Kalau pempek kan belum tentu kenyang gitu. Nah makanya kenapa aku taruh pasarnya itu di ibu-ibu gitu. Iya. Tapi anak muda ada nggak yang beli juga? Nah sekarang semenjak aku improve kan Iya. kayak mulai foto produk, terus dibagus-bagusin gitu. Nah itu alhamdulillah sekarang udah nambah gitu. Jadi anak-anak muda udah mulai beli, walaupun jumlahnya juga nggak sebesar ibu-ibu ya, tapi kan mereka mungkin cuman buat makan sekali atau buat coba-coba gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan masyarakat tahu gitu jadinya. Bener-bener. Masyarakat nggak tuh? Maksudnya anak muda ya, kan kita konteksnya ngomongin muda. Iya. Harga pempeknya berapa sih? Kalau untuk harga pempek itu aku ada jenisnya ya. Ya. Kan ada yang kecil. Nah, yang kecil itu 2.500. Variannya ada keju, lenjer, telur, sama adaan. Iya. Tapi ada kapal selam, ada teon juga gitu. Jadi nggak cuma pempek aja sebenarnya. Ada pempek keju ya? Iya, ada dong pempek inovasi keju. baru ini pempek keju. Enak loh itu. Iya. Pempek keju. Udah pernah nyobain belum? Belum. Oh, belum pernah. Harus cobain nih Oh, kayaknya. kasihan Harus banget dong, ya belum. harus Nggak pernah dong, dikasih ya coba. Menaya ya? Nggak pernah dikasih. Nanti ya di rumah ya. Ya, nanti baiklah. Berapa itu per pack atau bisa per pieces dijualnya? Sebenarnya aku tuh jualnya per pieces, tapi biasanya orang beli per 40, 50 gitu loh. Biar enggak nanggung. Iya. Soalnya pempek tuh enak loh kalau 10. Kalau satu orang doang aja tuh kurang bisa. nggak sih? Bener. Pempek tuh nagih tau gak sih? Nagih. Kuahnya tuh kuah. Ini Palembang gadungan ya ini. Cukanya tuh kalau diseruput tuh enak, Enak bener. banget. Itu varian kuahnya tuh kuah nggak tuh? Cuka. Cuka. Kalau Cukanya ada yang pedas atau ada yang kan kadang request orang gitu. iya, enggak, kalau aku semuanya sama. Oh, Walaupun kadang ada yang bilang, "Ih, cukanya kepedesan, cukanya kemanisan." Tapi tetap aja aku bikinnya sama. Iya. Aku tapi semua masukan orang tuh aku tampung gitu. Tapi resepnya tetap sama. Iya. Soalnya cukanya nggak ada yang salah kok. Aku pernah nyoba, enak banget. Nah, Harusnya bawa di sini tadi. Oh iya. Sambil nyemil gitu. iya. Bener. Kan itu ya balik lagi nih. Kan Kaica tuh ada belajar, ada
jualan, ada kegiatan lainnya kayak kadang ada tugas, kadang ada acara sama temen, sama aku, sama lain-lain itu. Ada nggak sih tips manage waktunya gitu? Iya. Kalau untuk manage waktu sih sebenarnya aku tuh selalu prioritasin jualan dulu. Kalau tidur, ngerjain tugas, main sama temen itu bisa ditaruh di sela-sela. Jadi biar aku semangat juga gitu bikinnya. Ayolah bikin sekarang biar bisa main gitu. Kayak gitu. Ayolah biar bisa tidur, biar bisa nugas gitu. Iya benar. Terus kan dapat duit juga. Jadi kita semangat dong, harus semangat ngerjainnya. Jadi motivasi untuk ngerjain yang lain tuh harus ngerjain jualan dulu. Iya, duit dulu Duit apa-apa dulu, itu cuan, benar. Kalau kita udah punya duit, kita bisa self healing ya kan, bisa feeling nyalon. pulang-pulang tetap aja sakit lagi. Pusing. Pulang-pulang duitnya habis, pusing Iya, lagi. terus lagi. Nanti langsung ngadon pempek lagi. Ada pempek lagi, pegel lagi. Oh iya, pegel nggak sih? Bikinnya kalau banyak tuh Iya, pegel nggak? Pegel, pasti Itu bikin pegel. sendiri, bener-bener sendiri atau ada yang bantu? Sebenarnya tuh bikinnya berdua mama. Cuman karena pesanan udah mulai banyak, aku udah punya mbak nih sekarang gitu. Jadi aku bisa bersantai lah, bisa jalan-jalan dulu. Lama-lama ya bisa kan? besar nih ya punya Iya. karyawan. Aku Tapi doain itu nanti. salah satu alasan aku milih bisnis pempek juga sih, karena modalnya nggak gede. Semuanya dilakuin online dari produksinya dari rumah, packingnya di rumah, pemasarannya online. Jadi kayak nggak perlu modal-modal kayak sewa ruko gitu. Bener-bener homemade. ya. Iya, benar-benar di rumah semuanya. Nah kalau boleh tahu tuh untungnya tuh sekitar berapa sih Ya, kalau boleh nggak di-spill? diperoleh dalam setiap bulannya tuh gitu? Siapa tahu kan menjadi inspirasi buat para yang mau bisnis. Kalau sekarang ini kan karena pandemi jarang Iya. ada acara ya, jadi nggak segede dulu sih untungnya. Tapi ya masih lumayan untuk anak kuliahan ya. Itu paling sekitar 5-8 per bulan. 5-8 juta per bulan. Oh my god. Itu udah nggak lumayan sih. Itu udah banyak sih. Tapi dulu per hari itu bisa 2 juta. Wow. Keren Berarti kan? Kalau per hari 2 juta per bulan berarti 30 kali 2. 60. 60 juta. Tapi nggak rata ya. Nggak rata ya, tapi itu Nggak rata. Diputerin juga ya duitnya. Puterin. Iya dong, kan bahan-bahan semua nanti uangnya diputerin dari hasil jualan itu juga. Nah, Kak Ica ini hobinya apa sih? Masak itu emang udah passionnya atau dari dulu gimana nih? Atau dari dulu emang suka masak atau emang hobinya bikin pempek? Kalau nanya hobi, seperti remaja kebanyakan hobi aku Netflixan dan tidur dan bucin tentu saja. Iya. bucinnya sama siapa Kakak itu? saya. Jadi malu kan ketahuan nih nanti. Ketahuan ini sok formal tapi kan udah sering ketemu kita. Sebelumnya ini kakak kuliah di mana? Aku udah tahu sih, tapi siapa tahu Oh iya, di luar sana belum aku tahu. kuliah di Unila jurusan ilmu pemerintahan. Sangat jauh bukan dari apa yang saya lakukan sekarang. Iya, sangat jauh ya. Tapi emang sering keren ditemuin sih. sih orang-orang seperti itu. Sering ditemuin kuliahnya apa, kerjanya apa. Iya. Itu ada sih banyak. Kalau misalnya ditanya bisa masak atau nggak bisa masak. Aku itu bisa masak kalau udah ada resep yang saklek gitu. Jadi tinggal ngikutin resep kan. Kalau misalnya masak yang takarannya pakai filling tuh nggak bisa. Nah rata-rata kan ibu-ibu kalau masak tuh masukin garamnya ya keren serah gitu. aja gitu. Jadi tapi masakan ibu tuh selalu enak gitu Iya, herannya. Walaupun keren kan? bener-bener masukin aja tuh tetap enak gitu. Nggak ditemuin di mana-mana masakan ibu itu Iya, rasanya. susah. Nah, Kak, selama jualan ini pernah nggak sih ngerasa jenuh, bosen gitu? Pernah, karena sebenarnya aku tuh kan bisnis itu cuma untuk ngisi waktu luang ya, bukan untuk buat bisnis yang sustain. Jadi aku tuh mikirnya kayak sebenarnya pengen bikin bisnis yang satu batch terus selesai gitu. Jadi benar-benar cuma ngisi waktu luang aja. Iya. Tapi ternyata malah keterusan karena laris ternyata saya gitu. Seneng ya. Enak loh bikin. Awalnya nggak niat, jadi kayak Iya. semangat gitu. Tapi jadi semangat, tapi lama-lama jenuh. Apalagi kalau misalnya yang pesen tuh tiba-tiba nih, pernah nih dari kalau Anda nonton ini, Anda harus berubah. Jadi mereka itu pesan pempek untuk jam 8 pagi, tapi mereka baru pesen jam 8 malam. Ya nggak tidur dong saya jadinya.
pilihannya adalah uang atau tidur. Oh, Tapi iya. saya Uang pilih dong, uang. uang dong. Tidur bisa menyesuaikan kan. Iya. Jadi saya pilih Uang uang. kapan lagi? Uang Iya, kapan terus lagi? itu bikin jenuh sih kayak jadinya kayak kita harus reschedule yang udah kita jadwalin gitu. Kayak misalnya udah jadwalnya nugas tapi tiba-tiba ada pesanan mendadak jadi kan kayak harus reschedule ulang. Terus kayak kenapa sih? Dan ditolak pun juga nggak enak kan. Iya, ditolak tuh nggak enak. Oh, seperti Gitu. itu. Kita nih, aku sama Puan nih, sama satu lagi ada namanya Fania. Kita orang ini bikin Bisnis juga. namanya Kecil-kecilan. Connie Bakes. Bakes. Itu tuh kayak sebenarnya kita orang tuh mau jual kayak yang manis-manis gitu. Tapi ternyata lebih ke cookies nih karena Iya. kita tuh masih menguasai resepnya di cookies gitu. Kalau kita tuh bukan iseng kayak kakak atau gabut, kita emang benar-benar niat. Iya, pengen Oh nyari. niat. Emang kurang uang jajan gitu. Bener, itu terlintas karena pandemi. Karena uang jajannya kan kurang ya, kalau misalnya pandemi kan kita tuh belajarnya online. Iya. Jadi uang jajan yang harusnya per kupon seminggu 50.000 ya per kupon tuh biasanya 3 hari ya sih 50.000. Udah lupa ya. tahu malah Iya. bayar harga kupon. Tapi kan kamu anak kos. Iya, aku anak rantau, tapi Iya, kan anak rantau. uangnya masih kurang. Oh, masih kurang. Iya, iya. Terlalu hedon. Ya, cukup tapi Kurang. kurang. Kita butuh makan geprek. Iya, bener. Terus iya, ini kan bisnis kakak ini kan lagi pandemi kan, ini lagi pandemi. Nah kakak tuh gimana sih? Ada nggak sih dampaknya buat bisnis gitu? Kalau dampak ada, tadi kan udah dibilang Iya, juga dari segi omset kan. Mungkin lebih ke cara aku maintain bisnis di tengah-tengah pandemi. Nah, kalau misalnya cara aku buat maintain bisnis itu sebenarnya simpel aja sih. Kayak kita tuh pertama harus tahu gitu, kita tuh di posisi apa. Jadi kalau di bisnis itu ada tiga level. Kayak yang pertama tuh usaha mikro, yang kedua ada usaha kecil, yang terakhir ada usaha menengah. Nah, terus dijelasin itu apa? Oh iya. Nah kalau aku nih masih di usaha mikro nih, karena usaha mikro itu asetnya harus 50 juta ke bawah dan omsetnya itu kurang lebih 300 juta per tahun. Kalau misalnya omsetnya 300 juta per tahun berarti kalau dibagi 12 kira-kira berapa? Yang masih SMA? Berapa tuh 300 bagi 12? 300 bagi 12. Berapa? 40. 25. Ya segitulah sekitar Bentar, kita kalkulator dulu. ya 25, kalkulator. iya Ya. benar, Benar, Aldi. pintar. 25 juta per bulan kan, Iya. sedangkan aku per bulannya aja baru 5 sampai 8, berarti beneran masih di mikro gitu. Nah setelah mikro itu ada usaha kecil, asetnya 50 sampai 500 juta, terus omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Keren. Usaha kecil. per tahun. Per tahun. Nah terus ada yang terakhir usaha menengah. Itu asetnya 500 juta sampai 100 miliar, 10 miliar. Oh, 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Itu kan udah dijelasin ya jenis-jenis usaha. Iya. Kalau Connie Bakes termasuk usaha apa ya kita naik? usaha piyi. Kalau ada kecil piyi gitu. Nano kayaknya, lebih kecil dari mikro kan, nano. Nah setelah kita tahu kita tuh ada di posisi mana, kan tadi aku posisinya di mikro nih. Nah terus yang kedua itu set your goals. Jadi goalsnya itu mau kemana gitu. Nah jadi kalau kalian punya bisnis, kalian tuh harus tahu loh bisnisnya ini tuh mau dibawa kemana. Impiannya itu mau apa mau segini aja atau mau di develop lagi gitu. Ada yang sering bilang katanya kalau kita mau bisnis tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Iya bener, harus berani ngeluarin uang sebenarnya. Iya, Entah harus buat muterin. marketing atau sekedar nambah pegawai, sewa ruko itu. Nah, berarti kakak ini kalau misalkan udah lulus kuliah nih, bakal lanjut jadi bisnis, bakal terusan bisnis PMP atau gimana? Atau bakal cari pekerjaan lain sesuai dengan jurusan yang kakak ambil selama di kuliah atau gimana? Sebenarnya aku tuh nggak mau kuliah pemerintahan. Sebenarnya aku maunya kriminologi, tapi nggak masuk. Jadi pemerintahan. Nah makanya itu kuliahnya juga rada males-malesan. Nah menghasilkan bisnis ini gitu. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh kayak pelarian juga dari kemalesan kuliah itu. Tapi alhamdulillahnya juga masih tetap bisa survive sih di kampus.
stres ya. Stres sih stres, tapi bisnis pelariannya gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi malas kuliah menghasilkan bisnis. Iya. Heeh. Stres tuh ngasilin duit. Heeh. Coba kalau kita stres nangis, keluarin air mata, Ya, aja sedih. Tapi aku pernah loh bikin pempek sambil nangis. Oh. Tapi itu tidak masuk ke dalam. Tidak. Untungnya. Jadi pakai ini bodoh banget pokoknya. Iya. Pakai tali rafia. Tali rafianya digulungin pakai tisu. Terus Sumpah. Itu Jadi tuh ada karena lucu. aku putus terus banyak pesenan. Ya udahlah. Emang putus cinta. Life must go on, guys. Iya. Oh iya, Kak Ica ini pernah itu nggak? Pernah nge-endorse Influencer, ya ya. gitu. Kan marketingnya. Mm. Kalau aku kan emang marketingnya tuh digital ya. Nah tapi kalau untuk selebgram yang gede kayak ya kayak Anu, something like that itu aku belum pernah. Karena kan fee-nya mahal juga. Iya, Terus benar-benar. kalau sama mereka itu kan harus ngantri, sedangkan produk kita tuh fresh gitu. Iya sih. Iya, Jadi benar, paling aku ke lokalan. Lokalan kayak teman-teman aku yang udah jadi seleb. Nah itu biasanya. Pokoknya seleb yang di Lampung lah ya. Seleb regional. Regional. Oke, oke. Gitu. Cara bertahannya Oh selama ya. ini? Terus tadi yang pertama kan know your position, terus yang kedua set your goals, yang terakhir ada set your strategies. Nah, kalau strategi aku itu mumpung pesanannya lagi sepi ya, aku daftar perizinan. Jadi PIRT, sertifikasi halal, itu aku kerjain selama pandemi. Selain dapat kemudahan dalam izin juga ya mumpung lagi kosong aja gitu. Susah nggak ngizinnya? Iya. Sebenarnya nggak susah, tapi prosesnya panjang. Apa aja gimana tuh prosesnya? Prosesnya panjang. Jadi kita pertama harus disurvei dulu rumahnya. Rumahnya disurvei, terus bahan-bahannya didata, dilihat apakah ini komposisinya itu halal atau enggak gitu. Besok kita pakai sarung naik Konibex. Kalau kita mau bikin. Terus sebenarnya kalau bikin makanan apapun ya harus pakai apron, pakai sarung tangan, rambut harus yang dipakein sarung itu, terus pakai masker. Itu yang benar. Kalau mau sertifikasi harus kayak gitu ya juga guys. ada yang jualan Iya. kayak kue gitu, asal aja bikinnya. Nah iya mungkin itu karena udah dapat sertifikat kali, jadi Nah, ya ini udah udahlah, basing ya, aja mau gitu. diapain gitu ya. Nah itu terus nanti Aku kita kira ikut itu loh, pelatihan. Jualan makanan tuh nggak perlu kita izin-izin. Ternyata Oh, harus Oh, karena harus. kalau keracunan gimana? Oh iya. Ya kan? boleh. Jadi di foto terus dikumpulin ya, apa sih istilahnya, di-share ke Kemarin yang itu di- petugasnya ke rumah sih datang. Oh, Mereka langsung. ninjau tempat, terus ninjau cara bikin. Terus nanti kita ikut pelatihan juga gitu. Oh, Pelatihan panjang ya halal itu prosesnya. gimana gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, terus nanti kalau misalnya kita lulus, baru kita dipanggil. Ini nanti bisa nih, nanti dilantik baru. Kayak BPOM gitu ya. Heeh. Jadi ini udah ada sertifikat Udah, halal. sekarang Wow. PP Pacanamba udah certified halal. Di Jadi follow nggak perlu guys. ragu guys. Jadi nggak perlu Pempek lagu Paca guys. Namba. Iya. Tidak mengandung bahan B3. Itu kalian harus coba banget, itu tuh enak, yang keju tuh enak banget banget. Udah banget, besok banget, deh aku enak mau order banget. kayaknya. Oh iya, kan tadi itu kan kita balik lagi ke cara ngiklaninnya. Kan Kak Ica kan ngambil teman-teman Kak Ica yang udah jadi seleb, nggak ngambil selebgram besar gitu. Nah Kak Ica cara ngiklaninnya tuh gimana sih? Sebenarnya awal niat mau ngiklan itu karena ngelihat jualan-jualan orang tuh di foto bagus banget ya Iya, kayak gitu. fotonya keren banget loh. Keren Gimana sih banget, caranya kayak kok gitu? menggugah gitu ya. Padahal kalau yang datang juga yang nggak sebagus itu gitu. Iya bener banget. Kadang di postingan tuh kayak wah gitu kan. Wah banget, pas datang kok beda gitu. Nah tapi akhirnya aku mengikuti juga jejak itu. Aku punya temen yang food photographer, jadi aku kirim ke dia gitu. Terus bilang kalau mau minta fotoin berapa, tapi malah digratisin. Ya udah kan, alhamdulillah gitu ya. Enak ya. Iya, mengurangi Relasinya besar. Oh iya, cara bikin relasi besar gitu gimana iya. sih? Tapi mungkin jawab dulu pertanyaan. Oh iya, sabar ya. Saya jadi lupa tadi nanya apa ya. Jadi pertanyaan Oh kita iya, cara ngiklanin, cara ngiklanin. Nah terus abis foto-foto itu barulah kayak minta tolong sama teman-teman, tolong dong ini di share di Instastory gitu. Nah tapi walaupun udah sekenceng-kencengnya
to Instastory, kalau misalnya mamah aku nggak ikut nge-share, itu nggak seramai itu aku yakin. Ini power of mama nggak Iya, sih the power of semua itu? mama. Ini didukung ya. Iya. Awalnya nggak didukung apa didukung? Awalnya didukung, malah bantuin improve resepi gitu. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan Naya tadi. Apa? Cara memperbesar relasi sampai bisa dapat foto Karena gratis. kan pebisnis tuh kan Terus penting ada banget loh. temen yang ngepromosiin gitu. Sebenarnya kalau teman-teman yang promosiin itu teman kuliah, teman SMA. Oh, iya. Nah kebetulan Karena udah fotografernya kuliah ya? juga pas SMA gitu. Nah, Sebenarnya kita ada, tuh Nay. jangan malu aja sih, Oh iya, kayak jangan minta malu. tolong buat nge-share, buat kita nge-promote itu, karena kan belum tentu orang itu inget ada produk kita gitu. Kalau tahu ya mungkin tahu nih dia jualan pempek, tapi kadang kalau kita lagi pengen belum tentu ingetnya tuh pempek dia gitu. Makanya kita harus terus-terus promosi gitu. Jadi dari kawan SMA ya. SMA. Berarti kita juga bisa naik Connie Bags. Pernah nangis gak sih kayak Ya, tadi kan udah Pernah nangis ya? Pernah dong Maksudnya nangis. Nggak, kalau misalnya udah pusing banget sama kegiatan di duniawi nih. Ya Pernah Allah. dong. Kan saya selalu bilang kalau saya nangis Iya. atau saya sedih, Iya ya sih. kan. Kan kita basa-basi. Kalau Iya. kalian gimana nih? Bisnisnya kira-kira udah nyampe Jadi mana? kita yang ditanya. Iya, jadi kita tuh bisnis nih. Awalnya tuh pengen open PO di apa? Di awalnya tuh bikin tuh pas bulan puasa. Karena gabut terus uang jajan Tuh tuh kan, kok gabut kurang. juga. Ya, tapi kayak Tapi pengen banget punya uang. Gabut yang terstruktur. Iya, Apa sih? kayak pengen banget punya uang yang banyak kayak pendiri MS Glow tuh pengen kayak punya jet pribadi gitu pengen banget. Ya, terus awalnya ngajak berdua puan kan, ayo sih jualan cookies gitu. Terus kata dia, ayo kata dia. Terus kita orang nih di sekolah, terus Fania nih kayak lagi ke sekolah gitu, apa dia lagi main apa Dan gitu. kebetulan Fanny ini bagus di bidang edit. Iya, dia tuh pinter banget kayak orang kayak Jadi Fania dia yang tuh bikin terlalu- logo Connie Bags juga dia. Iya. Dia tuh terlalu pinter ngedit. Jadi kita rekrut sebagai tim Connie Bags. Nah, terus mulai jualan tuh. Mulai jualan tuh kita nih agak malu-malu gitu loh mau nawarin gitu. Jadi pasar kita tuh masih teman-teman aja iya, yang masih beli. temen-temen aja kayak Aldo, Sabina dan teman-teman yang lainnya itu. Jadi mereka tuh beli kadang udah sih beli 5 aja gitu loh. Kayak, ya udah akhirnya ya tetap untung tapi tetap orang-orang itu aja yang Iya, beli. muter-muter di situ Nah, aja yang terus beli. kapan nih ya offline kok nggak offline mau jualan nih gitu loh di sekolah akhirnya offline terus ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran ini kayak kita yang Masukin kayak, uangnya. ya gitu terus akhirnya izin sama teachernya Miss Ica, I love you Miss Ica. Nah jadi Miss Ica yang izinin kita bikin adonannya. Alhamdulillah sih laku. Ya, Cuman ada habis. sempet yang komplain keasinan tapi kita orang improve lagi gitu. Iya, kayak gimana ya biar kita ngurangin garamnya. Iya, Kak Ica pernah ngedown nggak? Ngedown nggak kalau misalnya pempeknya Iya, ada yang protes nggak? Gitu. Ngedown. Waktu itu pernah bilang ada yang basi. Padahal salahnya itu bukan di kita karena mereka nyimpennya tuh nggak rapet gitu loh. Kan pempek itu emang agak Padahal udah ada saran ininya ya, riweh penyimpanan. gitu. Oh ya terus aku ada cerita lucu juga. Itu logo pempek aku. Itu gratisan dari website. Itu gratisan. Jadi aku edit sendiri itu fontnya. Keren. Jadi ngeditnya pakai website gitu ya. Website gratisan di Safari. Di Safari itu aku nyari logo maker di situ. Kalau kalian kan niat nih pakai tim yang pakai temen Iya, yang pakai kreatif gitu kan. Photoshop nggak ya? Namanya mah bukan. Ya, pakai bener-bener Photoshop, pakai Photoshop. bener. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Ya. Adobe enggak tuh. Oh iya. Kak Ica nih ngambil supplier itu dari mana? Random banget di pertanyaannya, iya, tapi emang bener aku bingung bener, nih. iya. Supaya Bahan modalnya dikit tuh barang-barangnya. bahan-bahannya beli di mana gitu. Di pasar atau di mana? Enggak sih, aku nggak mau nanya beli bahannya di mana, cuman kayak ada kan sesuatu ya. Iya. Nanya sih sebetulnya. Bahan baku utama ya. Mungkin kalau utama itu ya pasti ikan, sagu gitu ya. Kalau ikan itu aku nggak pernah
ganti-ganti dari dulu. Pernah deh ganti. Kakak nggak kepikiran untuk bervariasi Tapi jadi yang tetap gitu loh, yang Iya. tetap ikannya. Dulu aku punya langganan bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini tuh emang sepasar gudang lelang tuh yang paling bagus ikannya. jadi gudang lelang. Jadi di gudang lelang ya? Iya, bapak kan nggak apa-apa, banyak. apa ya. Gudang lelang kan Tapi Iya. dia ini mahal. Maksudnya kayak misalnya standarnya 60.000, dia ini 70 gitu. Tapi udah bagus gitu. Udah bagus, ikannya seger gitu. Seger dan kualitasnya tuh bagus kalau dibikin nggak keras. Kan kakak gitu. bahannya ikan gitu. Mm-mm. Kepikiran nggak mau bikin variasi lain kayak dari ayam atau dari apa gitu? Oh iya, aku pernah Enggak, tahu ya bikin project chicken pempek sama Fasya. Tuh sama temen aku, Fasya. Siapa ya. aja itu sebutin? Fasya Indira, satu kelompok aku lupa. Pokoknya itu kayak bikin project gitu, prolab, terus bikin chicken pempek dan Berarti ya? awalnya segagal itu dong, sampai kayak udah pasrah sama Jasmine juga itu. Iya. Jadi kayak akhirnya bikin lagi dan itu enak sih. Tapi jadinya Enak kayak kok. dimsum Iya nggak kayak sih? dimsum, tapi ya udahlah ya, yang penting pempek. Tapi bentuknya pempek kok, dimasukin telur juga. Oh, keren. Keren kan? Terlalu Inovasi. Iya, inovasi gitu. Iya. Kita nanti kayak Eca ada itu nanti ada apa? Ide. Ada berarti ide baru untuk improve. buat Atau chicken pempek sayur mungkin? Pempek Emang sayur. bisa ya pempek sayur? Pempek sayur. Bakwan nggak sih? Ya, kayak Eca nih yang paling Tahu. pempek yang paling best seller tuh apa? Yang paling best seller itu keju. Oh iya, emang sih, soalnya aku hampir rebutan di rumah. Keju tuh paling enak. Keju. Kalau yang beli anak muda rata-rata beli keju ya. Tapi kalau ibu-ibu rata-rata belinya adaan yang bulat. Iya, sama mama aku juga sering. Kalau yang bulat. ibu-ibu kayaknya cari aman ya. Oke nih, terakhir nih sebelum kita tutup session VIP kita pada kali ini, mau nanya tipsnya nih buat yang baru mulai bisnis atau yang baru kepikiran pengen bikin bisnis tuh gimana tuh tipsnya Kak? Tipsnya As a apa young ya? entrepreneur. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman aku aja ya, karena Yeah. I'm not an expert juga. Jadi yang pertama itu mungkin harus pinter-pinter milih mau bisnis apa. Kadang kan ada orang yang suka ngikutin apa yang lagi happening, itu yang dibisnisin. Iya. Padahal mereka tuh nggak mikir kalau itu tuh bakal ketelan waktu loh. Iya, benar, Kayak benar. contohnya sekarang siapa yang jualan es kepal Milo? Iya, Siapa nggak orang yang beli, ya kan? Iya, Iya. benar-benar. Jadi Sama jangan- dulu udah gak ada lagi. Selain es kepal apa aja sih yang viral pas itu sempat? Donat Indomie. Oh iya. Donat Indomie, bola ubi, itu tuh dulu viral-viral banget. Tapi sekarang kemana coba? Ini juga sekarang kan lagi tren banget croffle. Iya, Croffle. Kravel. Heeh. Nah gitu kita nggak tahu tuh Kravel bakal bertahan kan? Iya, kalau bakal bertahan berapa lama ya kira-kira? Terus yang kedua harus nentuin bener-bener jangan sampai salah pasar. Iya. Karena nanti strategi marketing yang kita lakukan itu bakal sesuai sama pasar yang kita pilih. Jadi kayak misalnya kalau pasar ibu-ibu ya nggak mungkin dong kita strategi marketingnya lewat Instagram. Pasti mereka bakal fokus di Facebook, WhatsApp gitu. Benar-benar. Terus yang ketiga dalam nentuin harga jual itu kita sebenarnya jangan sembarangan karena ada perhitungannya. Jadi kayak kita tuh jangan ngitung bahan pokok aja, tapi ke hal-hal terkecil kayak listrik, terus tuh gas misalnya kalau pakai gas atau transport itu tuh harus benar-benar dihitung. Dan aku waktu itu ngitungnya lihat tutorial YouTube namanya Food Cost and Selling Price. 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 Jadi di situ ngajarin kalau kita costnya segini untuk bikin satu produk itu nanti bisa berapa harga per piecesnya, terus nanti jualnya berapa gitu. Biar nggak rugi guys, masa jualan rugi Iya, sih, ya bener-bener. kan? Oke, aku pikir itu aja ya dari kita, dari Kak Kak Eca. Eca, terima kasih banyak loh Makasih Kak udah mau banyak sharing loh. sama Terima kita. kasih juga udah kehabisan, ngundang aku. iya. Makasih banyak. Dan ya itu mungkin sekian dari kita juga Ya, Great semoga Travel. bermanfaat ya guys. Jangan lupa tips-tipsnya. Subscribe Iya, subscribe. YouTube TMI. Iya, iya. Ini sih maksud aku jangan lupa tips-tipsnya Ya, dicatat, dikembangin kalau kalian diingetin. punya jiwa-jiwa bisnis gitu loh. Jadi kayak kalau kalian pengen mulai bisnis atau apapun itu kalian bisa pakai tips dari Kak Eca gitu. Ya semoga pengalaman bisnisku bisa jadi bermanfaat buat Iya. kalian Amin. semua. Oke.
Aku Inaya Azara dan Puan Reisha pamit undur diri, maaf kalau ada kesalahan. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.